Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Amin. Terima kasih buat nafas kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat keluarga kami, baik suami, istri, orang tua, dan anak-anak cucu kami. Iya, Kami juga bersyukur buat masa depan kami yang pasti, baik pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Yes. Bahkan terlebih pelayanan kami di tempat ini. Kami juga bersyukur atas karya keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Haleluya. Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya pujian yang kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan, boleh menjadi korban syukur wewangian yang sungguh menyenangkan hati-Mu. Saatnya tiba hati kami terbuka, kami siap diajar, dilawat, dinasehati, bahkan ditegur lewat firman-Mu. Dan bila Tuhan dapati ada salah, ada dosa, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, sehingga sungguh kami layak beribadah di hadapan Tuhan. Mari Bapa penuhi ruangan ini dengan kasih setia-Mu, dengan kehadiran-Mu, baik lewat pikiran dan hati kami, sehingga berkat Tuhan tidak pernah terlewatkan dalam ibadah ini. Sehingga dalam ibadah kami boleh merasa puas, karena roh kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih. Dan bila Tuhan dapati umat-Mu yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Yang susah hati, Tuhan berikan penghiburan. Yang terikat terbelenggu, Tuhan jamah dan bebaskan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami terlalu percaya di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Mari Bapa adakan pewahyuan bagi kami sekalian. Sebab kami siap buka hati, sendengkan telinga dengar firman-Mu. Maka berbicaralah, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh percaya dan kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati bersama, mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian, shalom. Apa kabar pada siang hari ini? Semuanya mantap, luar biasa, amin. Senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terlebih dalam membagi sukacita Allah yang luar biasa pada siang hari ini. Dan hari ini dan seterusnya, bahkan minggu yang akan datang, itu udah musim libur anak-anak sekolah. Saudara yang mempersiapkan liburan bersama dengan keluarga, mari nikmati liburan itu dengan baik-baik dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sehingga di dalam liburan itu kita menikmati pengalaman-pengalaman yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita mau bicara tentang satu hal yang cukup luar biasa yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-32. Dan izinkan saya membagi berkat dalam tema kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Tahukah saudara bahwa dosa itu menghambat berkat yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Yang setuju katakan amin. Dosa itu adalah hubungan kita dengan Allah yang telah terputus. Untuk itu jangan pernah memutuskan hubungan kita dekat dengan Tuhan. Karena itu adalah satu hal yang penting. Ingat baik-baik bahwa di tengah persoalan yang kita hadapi itu adalah satu hal yang biasa. Itu adalah yang lumrah. Dan setiap persoalan masalah itu selalu dan pasti ada jalan keluarnya. Katakan amin. Tidak ada persoalan masalah yang tertutup jalannya. Kenapa? Kita percaya sekalipun masalah itu besar, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan yang besar. Amin. Haleluya. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, mari kita pelajari bersama-sama firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur. Pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kalau saudara sudah ada di sana, katakan amin. Firman Tuhan demikian bunyinya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Sama-sama kita baca dua iya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya apa saudara? Ditutupi. Rupanya kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan tidak pernah lagi mengingat kesalahan kita. Hanya manusia yang suka ungkit-ungkit masa lalu kita, masa gelap kita, masa kelam kita. Tetapi Yesus tidak pernah ungkit. Kenapa? Masa lalu telah berlalu. Let's be bygone to be bygone. Yang berlalu biarlah berlalu. Karena kehidupan rohani kita, sejak kita bertobat, percaya Yesus, mulai hari ini sampai ke depan nanti. Amin.
Yang kita lewati, yang ada di belakang kita harus kita lupakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, engkau menikah bukan dengan malaikat, engkau menikah dengan manusia yang masih banyak kekurangannya. Betul enggak bapak-bapak? Istrimu itu banyak kekurangannya. Dan ibu-ibu, engkau menikah bukan dengan malaikat. Yang namanya manusia juga banyak kesalahannya. Kalau kita buat kesalahan, mari kita perbaiki kesalahan kita. Karena apa saudaraku sekalian, itu baik daripada kita mempertahankan kesalahan yang akibatnya adalah dosa. Sehingga berkat di atas kepala kita menjadi tertutup buat apa? Halo? Jamaah, oi. Ayat yang kedua saudara, mari. Kita baca lagi. Tadi ada ucapan sebutan berbahagialah. Ayat kedua saudara baca dengan suara yang lantang. 2, iya. Ayat 3 sama-sama. 2, iya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 4, iya. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Selah itu adalah tanda baca. Karena orang-orang Ibrani, orang Israel kalau baca kitab Mazmur, biasanya kitab itu dilagukan, saudara, dinyanyikan. Nah, salah satu tanda baca adalah selah. Selah itu artinya berhenti sejenak, menarik nafas, kemudian melanjutkan lafal nyanyian firman itu kembali. Sampai di sini jelas, saudara? Kalau saudara dalam kitab Mazmur, dalam kitab Pengkhotbah, maupun kitab yang lain menemukan kata selah, berarti saudaraku sekalian itu adalah bentuk nyanyian. Jadi dilagukan. Saudara-saudara muslim kita kalau baca Quran itu dilagukan. Sebenarnya budaya itu adalah budaya Israel. Udah lama, sejak dari zaman Musa dulu. Kalau mereka baca Alkitab, baca firman, baca Torah itu dilagukan. Tujuannya cuma satu, supaya mereka tidak gampang lupa. Betul tidak saudara? Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Itu salah satu bentuk firman yang dinyanyikan. Tujuannya supaya kita tidak lupa, saudara. Sampai di sini jelas kata selah. Kita lanjutkan ayatnya yang kelima. Kita baca yuk sama-sama saudara. 2, iya. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Selah itu artinya apa saudara? Apa saudara? Selah itu artinya berhenti sejenak, menarik nafas dan melanjutkan lafal bacaan kembali. Amin. Ayatnya yang ke-6 sama-sama. 2, iya. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat. Berarti satu saat Tuhan tidak lagi dapat ditemui loh saudara. Kapan? Pada saat kita sudah ada di ruang ICU. Apalagi di ICCU. Tubuh kita sudah gak berdaya. Kayaknya Tuhan menghilang. Makanya pada saat Yesus sengsara di kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Padahal tidak meninggalkan. Karena ketidakmampuan fisik kita, saudara. Udah lemah. Orang kalau udah di ICU apalagi udah ngorok tinggal begini. Udah gak bisa berdoa. Kayaknya Tuhan tidak lagi bisa ditemui. Halo? Maka sebelum kita masuk ICU kita bertobat di tempat ini. Amin? Iya, jangan sampai ada dosa. Makanya Daud juga berdoa begini. Tuhan, jangan cabut nyawaku di tengah-tengah pendosa dan kumpulan berdosa dan tatkala aku berdosa.
Jadi setiap waktu kita harus berdoa agar supaya kita diampuni segala kesalahan kita. Kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak didapati kita bercacat atau bercela. Halo? Amin, saudara? Iya. Selanjutnya kita baca yuk. Sesungguhnya, apa saudara? Pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Bicara banjir besar sebenarnya itu adalah sesuatu bencana yang besar. Yang bisa melenyapkan nyawa kita, saudara. Bukan hanya waktu banjir, bisa saja bicara tentang tsunami. Bukan hanya tsunami jasmani, tetapi tsunami rohani. Nah, kalau tsunami rohani melanda hidup kita, saudara, bisa hilang. Mobil aja bisa ngambang, kumplung, 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 kumplung. Itu bukan bahasa roh loh, kumplung, kumplung, saudara ya. Iya, bahasa Jawa, ngambang gitu, ya kan? Ya, karena saya lahir di Madiun, saudara. Di Jawa Timur. Studi kita di Jakarta. Papi saya Surabaya, mami saya orang Manado. Pertemuan antara Surabaya dan Manado jadilah makhluk seperti saya. Ya, gak jelek-jelek amat sih, saudara. Iya, ya mantap-mantap lah. Tetapi ada satu yang kurang tinggi aja. Ayat yang ke-7, saudara, kita baca yuk sama-sama. 2, iya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Jadi kalau kita lagi sesek nih, saudara, lagi ada pergumulan, ada masalah, larinya bukan ke karaoke, larinya ke Tuhan. Setuju? Larinya ke Tuhan, sembunyinya di Tuhan. Jangan malah lari ke karaoke. Saudara nyanyi di karaoke. Saudara pikir pada saat habis nyanyi maka masalah hilang? Enggak. Di karaokean itu, saudara, kalau saudara nyanyi mau lagu apa aja ada, ya kan? Mulai lagu barat sampai lagu timur ada, saudara. Ada yang lagu girang-girang ada. When I was a little baby mama will rock me in the cradle. In the more garden, we'll back home. Ah, itu ada itu, saudara. Bukan cuma lagu itu, lagu Batak juga ada di situ. Tu dia ho, dung mate ho, alusima, jepek tingkim ujunaro, tu dia ho, dung mate ho, dung mate ho, dung mate ho, saya pikir mah tu dia ho. Yang artinya hanya orang Batak yang tahu. Habis nyanyi apakah lantas masalah hilang? Enggak juga, saudara. Udah pikir lagu ini kok tetap bikin susah saya, udah ganti lagu yang lain. Kita bilang, operator tolong ganti yang lain. Tiba-tiba muncul suara atau lagu sendu, sudah. Cecemici ai, wani cenpe. Cecemici ai, wani cenpe. Lai, lalai, 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 lalai. Wani cenpe. Haiya. Itu taipong cecilang koku cao san la seca. Sengku cao konpoi. Yang artinya hanya Tuhan yang tahu. Saudara nggak tahu, saya juga nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Iya, amin, saudara. Haleluya. Apakah habis nyanyi lantas masalah itu hilang? Enggak. Kenapa? Karena kita sembunyi di tengah-tengah kebahagiaan dunia, di tengah-tengah dunia. Nah, firman Tuhan berkata kalau kita punya kesesakan, larinya kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Kalau kita lari kepada Tuhan, kitalah yang diperhatikan oleh Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan, ayo tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayat yang keberapa, saudara? Ayat yang keberapa tadi? Lanjut, saudara. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput. Nah, luput dari apa? Dari masalah besar, dari bencana besar. Akhirnya jiwa kita bersorak-sorai, kita bergirang. Kenapa? Karena Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya. Bukan berarti lantas kalau saudara dekat dengan Tuhan maka bebas dari masalah. Siapa bilang? Alkitab tidak mencatat demikian. Tapi kita punya jalan keluar. Pada saat kita tahu, ada jalan keluar, kita bergirang. Kita bersorak-sorai. Bisa tertawa. Hahaha.